Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video keempat saya yang akan berbicara tentang digital diplomasi. Namun untuk bicara tentang digital diplomasi, saya akan menyampaikan dulu saya ada di mana. Oke, saat ini saya ada di Kabupaten Muna Barat, tepatnya di Sungai Tiworo. Sungai Tiworo ini memiliki kisah mistis yang luar biasa, karena konon kabarnya bahwa sungai ini mengalir dari Kecamatan Lawa sampai mengalir ke Kecamatan Tegal. Aliran sungai ini sangat jernih dan sangat bersih. Bahkan aliran sungai ini digunakan untuk sumber air masyarakat Tiworo dan tidak perlu dimasak dulu untuk diminum, langsung dikonsumsi. Namun karena perubahan struktur masyarakat, sekarang airnya kurang jernih lagi dan harus dimasak untuk bisa dikonsumsi sebagai air minum. Baik, itu sekilas tentang Sungai Tiworo. Oke, digital diplomasi. Digital diplomasi saat ini memiliki ragam definisi yang luar biasa. Digital diplomasi memiliki beberapa nama yang dipopulerkan oleh beberapa ahli. Nah, ada yang menyebutnya digital diplomasi, ada yang menyebutnya virtual diplomasi, ada yang menyebutnya elektronik diplomasi, ada yang menyebutnya juga adalah cyber diplomasi. Cuman persoalannya kita berdebat pada tataran bagaimana teknologi informasi memasuki dunia diplomasi. Artinya seperti apa diplomasi menyikapi internet ini dalam instrumen hubungan luar negeri. Nah, setidaknya ada 4 hal yang membuat diplomasi itu berubah secara kontemporer. Yang pertama adalah perubahan sistem internasional. Nah, perubahan sistem internasional ini merubah juga format hubungan antar negara, di mana yang dahulu yang terlalu unipolar, bahkan dominasi negara-negara blok justru terubah saat ini, di mana negara-negara bebas melakukan hubungan bilateral, multilateral, sehingga kepentingan nasional itu lebih mudah untuk dicapai. Baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain-lain, bahkan dalam bidang budaya pun. Nah, ini menjadi peluang bagi masyarakat internasional, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyikapi bahwa poin kedua adalah diplomasi berubah gara-gara adanya prevalensi sifat negara. Nah, saat ini kita tahu bahwa ketika Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua adalah ancaman yang cukup besar bagi dunia. Saat ini banyaknya ancaman-ancaman yang terjadi di dunia, bukan hanya ancaman tradisional maupun tetapi ada ancaman non tradisional. Ancaman tradisional seperti perang saat ini misalkan sudah terjadi perang-perang yang sangat luar biasa. Dahulu kita tahu tentang perang terbatas, di mana negara melakukan perang antara satu dengan yang lain. Bahkan ada perang total, di mana terjadinya perang yang melibatkan banyak negara. Kemudian itu yang kita sebut dengan fenomena perang tradisional. Lebih luas lagi kita mengenal dengan perang non tradisional. Beberapa perang non tradisional yang saat ini kita alami, misalkan upaya perang nuklir. Tapi yang paling signifikan adalah perang cyber saat ini yang mendominasi beberapa negara. Teknologi cukup mendominasi bagi beberapa negara dalam instrumen hubungan luar negerinya. Teknologi menentukan kualitas national power suatu negara. Kalau Ray S. Klein menghitung tentang bagaimana national power itu dihitung dari 7 indikator, saat ini instrumen teknologi informasi menjadi sangat penting, karena semakin bagus kualitas teknologinya suatu negara, maka semakin bagus pula hubungan luar negerinya dalam konteks masa milenial. Yang ketiga adalah poin ketiga, kita bicara tentang revolusi peran negara. Negara tidak lagi menjadi aktor dominan dalam hubungan luar negeri. Negara hanya menjadi satu aktor yang menjadi fasilitator, menjadi mediator, bahkan menjadi katalisator dalam hubungan luar negeri. Oleh sebab itu, negara adalah makhluk sosial rasional yang berfungsi untuk menjaga hubungan luar negeri agar tetap harmonis. Negara adalah aktor yang rasional yang menjaga dan merumuskan
muncullah aktor-aktor yang di luar negara tetapi dia memiliki relevansi dengan kepentingan nasional. Contohnya misalkan ada NGO yang terlibat dalam hubungan luar negeri sehingga muncul diplomasi multilateral yang multi track diplomasi dengan 9 jalur. Salah satu diantaranya adalah tokoh agama, musik, bisnis, kemudian NGO, pemerintah daerah itu sudah terlibat dalam dunia diplomasi. Yang keempat adalah masuknya teknologi informasi dalam dunia diplomasi. Hal ini kemudian melahirkan diplomasi ala internet. Kenapa ini penting? Karena teknologi informasi menjadi instrumen atau tools yang mengakselerasi diplomasi lebih cepat, efisien, dan efektif. Nah, kita pernah lihat bahwa ternyata Amerika memiliki sekitar 40 kantor yang mengurusi tentang digital diplomasi Amerika. Amerika menggunakan 3 poin kenapa diplomasi digital digunakan oleh Amerika. Yaitu pertama adalah Amerika dicetuskan di luar, sehingga setiap kritik dan saran maupun respon setiap kebijakan Amerika direspon melalui digital. Yang kedua, melatih para diplomat Amerika untuk terbiasa dengan dunia internet. Bahkan semua kebijakan diupayakan menggunakan teknologi informasi. Yang keempat adalah teknologi informasi digunakan untuk melatih para diplomat Amerika untuk terbiasa menggunakan internet sebagai instrumen diplomasinya. Artinya apa? Muncullah diplomat-diplomat yang ala milenial. Nah, hal ini juga sudah digunakan Indonesia sebagai instrumen diplomasi. Dalam diplomasi Indonesia 4+1, pada poin ke +1-nya adalah menunjukkan bagaimana pemerintah nasional Indonesia berupaya untuk menciptakan diplomat yang transparan, fleksibel, dan berbasis diplomat yang transparan, yang berbasis internet. Kemudian kita harus tahu juga kenapa kemudian diplomasi itu terus berubah. Diplomasi berubah karena kita selalu mencoba mempelajari apa-apa yang memang yang berhubungan dengan diplomasi itu sendiri. Yang pertama, kenapa ini kita pelajari? Yang pertama adalah sejarahnya selalu berubah pada berbagai situasi. Yang kedua, tipologinya pun berubah. Yang ketiga, instrumennya berubah. Yang keempat adalah kontemporer isunya berubah. Yang kelima, ini yang tidak berubah sama sekali, yaitu hukum diplomatik. Hukum diplomatik masih sangat kaku, tetapi tetap menjadi bagian dalam hubungan internasional. Nah, menurut Marcus Holmes menyatakan bahwa ketika negara-negara menyikapi digital diplomasi, ada 2 poin yang ditekankan dalam perubahan sistemnya. Yang pertama adalah tipe top down structural exogenous shock. Poin ini berbicara tentang bagaimana negara itu bisa menyikapi atau traumatik dengan ketika digital masuk dalam dunia diplomasi, maka negara tidak akan melakukan hubungan bilateral lagi yang sifatnya face to face, sehingga hubungan-hubungan yang berbasis pertemuan bilateral itu tidak akan terlaksana lagi. Basisnya saat ini menggunakan telekonferensi, sehingga akan memudahkan efisiensi komunikasi internasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada namanya button up incremental endogenous shifting. Perubahan ini kemudian akan merubah bagaimana negara menggunakan data, menggunakan informasi sebagai bagian dari teknologi informasi. Nah, ketika Thomas Friedman menyampaikan gagasannya tentang understanding of globalization, ada 2 poin utamanya. Yang pertama adalah perubahan ideologi. Perubahan ideologi itu merubah bagaimana cara pandang negara. Saat ini negara sudah memandang dunia sudah sangat fleksibel, sehingga adaptasi diperlukan. Yang kedua adalah teknologi informasi. Karena perubahan yang begitu cepat, maka dunia harus diadaptasi menggunakan teknologi. Teknologi menjadi alat yang mutlak untuk menentukan bagaimana kualitas suatu negara. Poin berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana suatu negara itu bisa bertarung, bisa hidup dalam suatu digital diplomasi. Yang pertama adalah
harus ada policy adaptation. Policy adaptation ini ketika sistem sudah berubah, maka setiap negara harus bisa merubah sistem kebijakannya. Sistem kebijakan yang cepat, efisien, transparan, dan tepat, dan bahkan menggunakan instrumen teknologi ini penting bagi negara agar memudahkan transformasi hubungan internasional. Yang kedua adalah harus ada change institution. Change institution ini berhubungan dengan bagaimana negara bisa membentuk, merubah, mendesain institusi yang mendukung setiap kebijakan. Karena di dalam institusi tersebutlah digarap, dibentuk semua keputusan-keputusan tentang hubungan luar negeri, terutama yang berhubungan dengan digital diplomasi. Nah, bagaimana tantangannya dengan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional, terutama bagi pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah sebagai aktor hubungan luar negeri atau disebut dengan para diplomasi, tentunya harus menyikapi ini sebagai sebuah peluang dan juga bisa sebuah tantangan. Nah, peluangnya apa? Kenapa digital diplomasi ini penting bagi pemerintah daerah? Saat ini misalnya, pemerintah daerah sudah memiliki website. Website ini sebenarnya bisa menjadi diplomasi awal bagi pemerintah daerah sebagai bentuk elektronik diplomasi pemerintah daerah untuk menyikapi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempromosikan semua potensi yang ada di daerah tersebut. Elektronik diplomasi melalui website ini sebagai bentuk bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan instrumen ini untuk bisa mempromosikan sejarah, potensi, struktur yang ada di daerah tersebut agar bisa ditonton, agar bisa dilihat oleh investor dan memudahkan investor untuk mengakses. Kemudahan akses ini akan memudahkan investor untuk bisa berinvestasi di daerah tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dalam mengelola website ini sangat penting, terutama misalkan diantaranya adalah pengelolaan bahasanya, misalkan itu yang paling penting. Yang kedua adalah ketika pemerintah daerah bisa menyikapi digital diplomasi sebagai sebuah bentuk yang baik, maka digital diplomasi ini sebagai bentuk upaya untuk menciptakan good governance. Good governance adalah pemerintahan yang berbasis teknologi, berbasis transparansi yang fleksibel, sehingga pelayanan publik itu lebih efisien, lebih cepat dan tepat. Karena yang mengetahui sumber daya suatu daerah ya daerah tersebut, sehingga instrumen teknologi itu akan sangat penting bagi dalam pengelolaan pelayanan publik. Yang ketiga adalah ini membuka peluang dalam menyikapi ekonomi baru yang berbasis internet. Saat ini daerah bisa membuka peluang e-commerce yang dimana semua daerah bisa mempromosikan setiap potensi daerahnya atau produk-produk daerahnya di internet melalui e-commerce. Ini peluang bagi daerah. Namun tidak bisa juga munafikan bahwa ada beberapa tantangan bagi daerah untuk menyikapi tantangan digital diplomasi ini. Yang pertama adalah tantangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat menentukan bagaimana daerah bisa mengelola internet sebagai sebuah peluang untuk bisa melakukan diplomasi digital. Itu yang pertama. Yang kedua adalah instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan ini adalah bagaimana daerah bisa menyikapi policy adaptation ini, bisa menyikapi setiap kebijakan disesuaikan dengan berbasis internet. Artinya apa? Kebijakan harus tepat, cepat, dan efisien sehingga memudahkan investor untuk masuk di daerah tertentu. Yang ketiga adalah kemampuan anggaran. Kemampuan anggaran ini penting karena pengelolaan teknologi informasi yang berbasis internet itu akan sangat membutuhkan anggaran yang cukup banyak. Yang keempat adalah kemampuan teknologi informasi. Nah, ini yang sangat penting karena teknologi informasi, akselerasi itu ditentukan bagaimana teknologi itu bisa dibangun di daerah. Karena daerah yang tertutup saat ini, yang tanpa akses komunikasi dan teknologi informasi itu akan sangat tertinggal. Di mana daerah sudah di mana dunia sudah memasuki era-era digital, sementara daerah tersebut belum memiliki teknologi komunikasi yang baik, itu akan sangat tertinggal. Baik, nah ketika kita menyikapi hal tersebut tentunya ini berimbas juga pada masyarakat internasional. Saat ini saya membagi ada tiga masyarakat internasional ketika menyikapi dunia digital. Yang pertama adalah ada masyarakat politik internasional. Masyarakat politik internasional ini dibentuk karena adanya kesepakatan atau adanya
identitas yang dibentuk pada perjanjian Westphalia di Eropa. Nah, ini menentukan bagaimana negara membatasi dirinya dalam konteks hubungan luar negeri. Contohnya adalah setiap negara memiliki batas-batas tertentu. Nah, inilah yang saya sebut dengan masyarakat internasional. Yang kedua adalah ada masyarakat digital. Masyarakat digital ini adalah masyarakat yang tanpa konvensi, tetapi mereka bisa memberikan kritisi, bisa memberikan saran, bisa memberikan respon yang mampu ternyata memberi influence dalam perumusan kebijakan, termasuk merubah kebijakan. Ini penting. Masyarakat digital ini adalah masyarakat yang unik karena mereka tanpa pemerintahan, tetapi mereka hidup. Mereka hidup di dunia lain yang tidak terkoneksi oleh pemerintahan, tetapi mereka hanya mampu merumuskan setiap gagasan-gagasan di dunia maya. Yang ketiga adalah ada namanya masyarakat galaksi. Masyarakat galaksi adalah masyarakat yang dibentuk oleh orang tertentu atau individual yang berupaya memikirkan bahwa ternyata hubungan bilateral dan hubungan multilateral di masa depan tidak akan lagi bertepatan dengan bagaimana pengelolaan daerahnya di wilayah bumi, tetapi akan ada kemungkinan hubungan internasional akan terjadi di galaksi. Galaksi inilah yang saya sebut dengan masyarakat galaksi yang saat ini disebut dengan Asgardia. Nah, Asgardia ini sudah dibentuk oleh beberapa orang dan sudah diresmikan, tetapi dia akan membentuk sebuah masyarakat politik, masyarakat sosial, masyarakat budaya yang letaknya di luar bumi. Itulah menurut saya tiga masyarakat yang memiliki tiga karakter yang berbeda. Tetapi saat ini kita masih ada di masyarakat digital, di mana masyarakat digital cukup mempengaruhi hubungan luar negeri. Sehingga lahirlah diplomasi publik, peran-peran diaspora, peran youth diplomasi dalam menyikapi bagaimana digital diplomasi kontemporer itu terus berubah. Nah, ketika digital diplomasi ini menjadi instrumen hubungan luar negeri, maka setidaknya ada 4 poin yang perlu disikapi. Yang pertama adalah ketika digital diplomasi berubah, yang pertama adalah terjadinya perubahan atau shifting dari citizen menjadi netizen, yaitu di mana masyarakat politik berubah menjadi netizen. Saat ini kita lihat bagaimana masyarakat yang tadinya disepakati dalam konteks hubungan politik berubah menjadi netizen. Netizen ini mereka tidak saling mengenal, tetapi mengenal dalam konteks dunia yang tidak dunia yang tidak nyata, tetapi mereka bisa terkoneksi dalam suatu hubungan yang mediasi oleh teknologi informasi. Ini penting. Yang kedua adalah terjadinya perubahan dari struktural menjadi kultural. Artinya apa? Struktural itu sebuah pendekatan di mana terkaku pada kebijakan negara, sehingga hubungan luar negeri itu selalu berhubungan dengan bagaimana negara selalu menjadi aktor dominan. Dengan adanya pendekatan kultural, maka setiap aktor itu lebih bervariasi. Bahkan masyarakat pun bisa melakukan diplomasi dengan disebut dengan diplomasi publik. Bahkan anak-anak kecil pun yang memiliki kemampuan bisa menyampaikan diplomasi Indonesia di luar negeri, misalkan disebut dengan youth diplomasi. Yang ketiga ada namanya perubahan di mana tadinya G2G justru berubah menjadi B2B, atau bahkan ada namanya P2P contact atau P2P connect, sehingga koneksi antar negara itu tidak lagi dominan. Justru pebisnis bisa melakukan koneksi di antara mereka tanpa harus melakukan situasi koneksi melalui negara. Oleh sebab itu ini penting, di mana negara harus bisa memanfaatkan koneksi ini. Yang keempat adalah ketika kita berada di suatu digital diplomasi, maka kita berubah di mana dari limit border menjadi borderless. Artinya apa? Tidak ada lagi batasan negara. Yang tadinya identitas politik yang disebut negara, maka tidak lagi terpisah dengan situasi itu. Oleh sebab ini, perubahan digital diplomasi ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat internasional, sehingga bisa menjadi hal yang penting, bisa menjadi hal yang positif bagi hubungan luar negeri dalam baik dalam kajian diplomasi maupun kajian praktik diplomasi. Demikian inilah
Kabupaten Muna Barat dengan segala potensi yang dimilikinya. Wonderful Indonesia, Mai Tebuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.